Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, kali ini kita akan bahas bagaimana cara agar supaya kita mendapatkan cintanya dari Allah SWT, yaitu dengan mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Apa saja amalan yang dicintai oleh Allah SWT? Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan ahabul a'mal ilallah salatu ala waktiha. Ya. Dan ketika ada orang yang bertanya ayyul amal ahabu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, Nabi mengatakan as-salatu ala waktiha. Ya. Amalan yang paling dicintai Allah, ya, salat awal waktunya. Ya. Summa ayyu, orang itu bertanya lagi, kemudian apalagi amalan yang paling dicintai Allah? Nabi mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyu, kemudian apalagi Rasulullah? Al jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Inilah 3 amalan yang disebutkan dalam hadis Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Maka agar supaya kita mendapatkan cinta dari Allah, kita berusaha mengamalkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Yang pertama tadi adalah sholat awal waktunya. Ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nah, sholat itu sendiri adalah satu kewajiban setiap muslim, ya, untuk mengerjakannya. Sholat 5 waktu. Maka ketika seorang sudah rajin melaksanakan sholat 5 waktu, itu sudah benar-benar menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Kemudian kalau sholat itu dikerjakan di awal waktu, itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sholat itu sendiri adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau sholatnya dikerjakan di awal waktu, itu menjadi amalan yang ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah. Kita tahu bahwa mungkin masih banyak orang yang berat untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kalaupun ada yang sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu, tapi mungkin juga berat mengerjakan untuk tepat waktu, ya, di awal waktu. Maka kita semuanya berusaha untuk bagaimana mengerjakan sholat itu dengan sebaik mungkin, yaitu dengan dilaksanakan di awal waktunya, ya. Tidak menunda-nunda, tidak mengundur-undur waktunya. Kemudian yang kedua adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kita tahu bahwa orang tua sangat berperan banyak untuk kita semuanya, berjuang banyak untuk kita. Maka sebagai anak sudah menjadi kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Perintahnya juga di dalam Al-Quran disandingkan dengan perintah menyembah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan perintah berbakti kepada orang tua adalah satu kewajiban yang utama. Nah, ini juga dikuatkan dalam hadis Nabi ini, amalan yang paling dicintai Allah setelah sholat di awal waktu, yaitu birrul walidain, berbakti kepada
kedua orang tua. Kemudian yang berikutnya, amalan yang utama yang paling dicintai Allah adalah al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Ya, berjuang di jalan Allah itu bisa diartikan sebagaimana yang dialami oleh Nabi dan para sahabat ketika itu berjuang melawan orang-orang kafir. Uh, tapi kalau sekarang bisa dimaknai secara luas ya, tidak hanya berjuang dalam peperangan, tapi berjuang uh, baik dalam bentuk harta atau dalam bentuk uh, kekuatan pikiran, sampai berjuang dengan nyawa ya, untuk menegakkan kalimat Allah ya. Intinya adalah berjuang di jalan Allah ya, tidak hanya dalam hal peperangan saja. Masing-masing bisa berjuang sesuai bidangnya masing-masing. Ada yang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, ada yang berjuang dalam bidang kesehatan, misalnya seorang dokter berjuang melayani pasien yang punya banyak macam-macam penyakit ya. Mungkin ada yang kecelakaan atau macam-macam, sehingga dokter ini harus berjuang menyelamatkan nyawanya, meskipun mungkin dia udah capek, udah mau istirahat, udah mau liburan dan sebagainya, tapi karena dia demi menyelamatkan nyawa orang lain berjuang. Memang dalam perjuangan itu kita butuh pengorbanan, ada sesuatu yang dikorbankan. Jadi masing-masing bisa berjuang sesuai dengan bidangnya ya. Seorang ustadz berjuang ceramah di berbagai daerah, mungkin sudah capek, ingin kumpul sama keluarga, tapi karena demi umat ya, dia rela berjuang seperti itu. Dan contoh-contoh lainnya ya, setiap orang bisa berjuang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi amalan utama setelah sholat 5 waktu, sholat di awal waktunya, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Selain amalan yang paling dicintai oleh Allah dalam hadis ini, ada juga hadis lain yang menyebutkan bahwasanya amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang terus-menerus, sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, ayyul amal ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi mengatakan, adwamuha wa in qalla. Ya, itu amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus, continue ya, meskipun sedikit ya. Ya, jadi maksudnya adalah amalan yang paling dicintai Allah itu yang dikerjakan terus-menerus. Jadi tidak sekarang dikerjakan, besok tidak, tapi setiap hari dikerjakan, atau bahkan mungkin setiap hari berapa kali gitu. Atau mungkin ada yang rutin seminggu sekali atau berapa hari sekali gitu. Tapi rutin terus-menerus. Membaca Quran meskipun mungkin hanya satu lembar atau satu halaman, tapi dilakukan terus-menerus. Bersedekah meskipun mungkin hanya 5.000, 10.000, tapi
setiap hari dan mengajarkan ilmu, ya meskipun hanya mengajarkan ikro, aba, ta, aba, tapi itu terus menerus, itu termasuk amalan yang paling dicintai. Jadi hadis ini jangan diartikan saya sholat sehari cuma zuhur aja misalnya. Yang penting terus menerus meskipun sedikit ya. Ini salah ya. Yang dimaksud terus menerus itu adalah yang apa namanya, amalan-amalan yang sunnah meskipun sedikit ya. Tapi kalau kewajiban itu sudah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan terus-menerus dan tidak ada yang boleh ditinggalkan. Tapi yang dimaksud amalan yang paling dicintai Allah di sini adalah meskipun sedikit, artinya amalan-amalan yang sunnah ya. Kalau wajib sudah barang tentu harus terus dilaksanakan, terus diamalkan, terus dikerjakan. Tidak melihat banyak sedikit, tapi sejumlah yang diwajibkan itu yang harus dikerjakan ya, sejumlah itulah yang harus dikerjakan. Misalnya sholat 5 waktu ya, memang kewajibannya 5 waktu, 5 kali sehari, yaitu terus menerus wajib dikerjakan. Jadi tidak mengukur yang penting terus menerus meskipun cuma zuhur doang, yaitu salahnya. Jadi yang terus menerus di sini adalah meskipun sedikit, itu maksudnya adalah amalan-amalan yang sunnah. Ya, misalnya tadi baca Quran, bersedekah, mengajarkan ilmu, apa yang lain. Tapi kalau yang wajib, ya memang harus dikerjakan terus-menerus, tidak melihat banyak atau sedikit. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.